Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi terkait dengan materi selanjutnya di induksi elektromagnetik. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Faraday. Nah, sekarang kita bahas tentang temannya, yaitu hukum Lenz. Nah, hukum Faraday kan kemarin menjelaskan terkait dengan timbulnya GGL induksi, ya kan? Nah, di hukum Lenz itu lebih fokus kepada arah arus listrik. Nah, kita kan kemarin bilang kalau jarum galvanometer ini kalau dia dimasuk keluarkan sama medan magnet atau sama magnet ya, dia akan bergoyang ke kanan dan ke kiri. Seperti itu. Nah, kenapa dia ke kanan ke kiri? Karena dia mengikuti arah arusnya. Yang mana di hukum Faraday itu tidak dijelaskan terkait dengan arah arus. Nah, di hukum Lenz lah dia dijelaskan terkait dengan arah arus. Nah, konsepnya begini. Di dalam hukum Faraday kemarin, percobaan Faraday, ini ya, semisal saya punya magnet, saya masukkan ke kumparan. Nah, ternyata seolah-olah ya di dalam kumparan yang dililiti kawat, ya kan, ini seolah-olah dia punya medan magnet juga. Ingat ya, kalau kawat itu kan pasti kalau di arus listrik dia punya medan magnet kan. Nah, ya ini seolah-olah walaupun arusnya belum ada, tapi menurut hukum Lenz seolah-olah si kumparan ini dia punya medan magnet. Nah, bedanya apa Ustadz dengan medan magnet yang ini dengan yang lilitan? Misal kita kasih tanda lah, ini medan magnet atau flux magnet ya, karena di dalam induksi elektromagnetik itu yang menjadi perubahan itu fluxnya. Tapi nggak apa-apa. Kita sebut ini misal jadi medan magnet ya, penyebab misal. Nah, ini yang menyebabkan arus itu muncul ya kan, atau flux sama lah ya. Nggak sama deng, tapi anggap saja begitu. Untuk memudahkan saja. Ya kalau B-nya berubah ya dia jadi flux, kalau belum berubah ya dia awalnya tetap B gitu ya kan. Karena flux itu kan B2 kurangi B1 ya kan, karena perubahan. Oke. Nah, kemudian yang di kawat itu adalah medan magnet induksi atau flux magnet induksi. Ya. Ya, ternyata yang tadi kita anggap seolah-olah lilitan itu punya medan magnet, ternyata arahnya itu berlawanan, ya. Kuncinya adalah arahnya berlawanan. Jadi, ketika medan magnet dari magnet batang ini yang utaranya di depan ini, dia kita masukkan ke arah sono, ya kan? Masuk sana, masuk ke kumparan. Nah, di dalam kumparan itu muncul induksi magnet atau magnet induksi yang arahnya berlawanan. Kalau masuknya dia ke kanan, nah arah induksinya dia ke kiri. Nah, ini si B induksi. Oke. Maka dengan kaidah tangan kanan, ya kan? Kaidah tangan kanan kita misal gambarkan jempol. Ya. Ini tangannya misalnya ya. Oke. Ini jempolnya ke sana kan. Nah, ini tetap. Nah, biasanya kalau di kaidah tangan kanan yang magnet kemarin, ya di kawat lurus ataupun kawat melingkar, jempol menjadi arah arus. Tapi kalau di induksi magnet itu kebalikannya. Jempol menjadi medan magnet induksi. Nah, ini menjadi apa? Ini menjadi arah arusnya. Nah, maka nanti arah arusnya gimana? Ya, arah arusnya nanti kayak gini. Nah, ke belakang, terus dia turun ke bawah. Nah, gini. Oke. Ya, jadi hukum Lenz bilang arus listrik itu akan muncul disebabkan karena seolah-olah ada medan magnet induksi atau flux magnet induksi yang arahnya berlawanan dengan medan magnet atau flux magnet dari penyebab.
ya kan? Ya karena yang menyebabkan itu ini penyebab nih. Nah, ya kan? Sedangkan yang ini induksi. Ingat ya, induksi itu pasti berasal dari yang namanya lilitan kayak gitu. Nah, sekarang kalau semisal ini ya, arahnya keluar. Nah, misal arahnya itu keluar. Si medan magnetnya itu keluar. Ya, medan magnet penyebabnya keluar. Ke sono. Nah, apa yang terjadi dengan B induksinya? Ya, dia akan berlawanan lagi. Kalau si medan magnet penyebabnya itu keluar, arahnya ke kiri, maka medan magnet induksinya itu arahnya ke sono, ya. Berlawanan. Ya nanti tangan kanannya gimana? Dibalik aja. Ya, dibalik. Gitu. Kalau dibalik berarti arah arusnya kebalikannya. Dia jadi arah arusnya adalah ke atas gitu ya misal. Nah, ini arah medan magnet induksinya. Kalau misal si medan magnet penyebabnya itu menjauhi lilitan atau arah keluar. Nah nanti arusnya gimana? Muter ya kan, pakai kaidah tangan kanan tinggal B-nya ke sono, ya kan? B induksinya, maka arahnya jadi berlawanan ke sini, ya kan? Nah, terus ini ke bawah gini. Oke. Nah, seperti itu. Jadi mengikuti kaidah tangan kanan lagi. Dan kuncinya adalah arah arus listrik yang di induksi lilitan, itu timbul karena adanya medan magnet induksi yang seolah-olah ada arahnya berlawanan dengan medan magnet penyebab. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misal selatannya yang dimasukkan. Nah, gambarnya sudah jadi. Nah, semisal yang dimasukkan ke dalam lilitan itu adalah kutub selatannya. Kalau yang atas jadi kutub utara, ya. Kalau ingat ya, kalau kutub utara arah garis gaya magnetnya itu keluar. Sedangkan yang selatan itu masuk. Nah sekarang dibalik kayak gini. Terus medan si magnetnya kita masukkan ke sana. Nah, sekarang arah induksinya ke mana? Ini kan masuk nih, ya kan? Masuk ke sana. Wih, salah. Ya kan, masuklah ke sana. Nah, dilihat ininya, garis gaya magnetnya. Karena garis gaya magnetnya itu ke sebelah kiri atau masuk ya, maka medan magnet induksinya ke sono. Ya kan? Lihat, ini dia ke kanan, ya kan? Garis gaya magnetnya. Ya, maka induksinya berlawanan. Jadi bukan berlawanan ininya lu ya. Nah, tapi garis gaya magnetnya. Lah ini ke masuk. Nah, dia berlawanan sana. Ya, oke. Oke. Nah, nanti kaidah tangan kanan arus jempolnya ke sana ya. Maka arusnya akan ke bawah ya. Ini naik ke atas, dari sini, sini. Oke. Begini ya. Nah, sekarang kalau menjauh. Sekarang dia menjauh nih. Shred. Nah. Ini baru ke sono, ya kan? Arahnya ke sana. Ya, karena berlawanan. Dengan yang tadi, kalau masuk dia aja berlawanan ke sana, berarti kalau dia keluar berlawanannya ke sono ya. Ngikut ya, disesuaikan juga dengan arah garis gaya magnetnya. Seperti itu ya. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, nih kita semisal garis gaya magnet yang ini dia masuk, ya kan? Nah, magnet yang di sini itu kan nambah banyak gitu loh. Nah, maka untuk mengimbanginya ada yang dikeluarkan dalam bentuk medan magnet induksi sehingga arahnya berlawanan. Tapi kalau dia keluar, berarti arah gaya magnet yang di dalam sini itu kan berkurang. Ya, berkurang karena keluar, ya kan? Nah, maka yang sini nanti arahnya jadi berlawanan sono, ya untuk ngimbangi. Oke. Tuh. Hal ini juga sama yang sini. Nah, ini kan masuk.
Banyak tuh medan magnet di sini penyebabnya. Sehingga untuk mengurangi arahnya berlawanan juga harus ya dengan garis gaya magnetnya. Ke sono. Terus medan magnet penyebabnya keluar. Nah, berkurang tuh. Nah, ini ditambah ya, diimbangi lagi kayak gitu. Ya, silakan pahami ininya ya untuk menentukan arah arusnya. Jadi nanti apa namanya? Ini seperti soal SD sebenarnya. Tapi kalau di SD itu kan biasanya di mudahkan atau penjelasannya dipermudah. Nah, sekarang diperdalam di SMA seperti itu. Ya, ini bisa dipelajari ya lagi kayak gini. Oke. Nah, terkait dengan hukum lens seperti itu. Oke. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya itu biasanya kita menentukan arah arus induksi, ya kan? Biasanya arah arus induksi. Oke. Nah, dari hukum lens ini sebenarnya juga menjelaskan kenapa kemarin lambang epsilon itu ininya minus ya. Nah, minus ini karena ya ini tadi adanya medan magnet induksi yang berlawanan sehingga dikasih tanda minus. Ini kan berlawanan dengan ini berlawanan dengan ini sehingga dikasihlah tanda minus gitu ya. Oke. Seperti itu. Arah arus induksinya gimana? Ya kemarin sudah saya kasih contoh ya. Epsilon dibagi dengan R. Epsilonnya apa rumusnya? Adalah min N delta flux per delta T. Kayak gitu. Nah, lanjut. Biasanya bentuknya tidak sesederhana ini ya tentang lilitan. Biasanya bentuknya adalah seperti ini. Sebentar. Oke, saya gambar dulu. Nah, oke. Nah, biasanya itu bentuknya kayak gini. Kemudian ada batang. Diletakkan di atas medan magnet. Nah, medan magnet inilah yang menjadi medan magnet penyebab. Ini medan magnet penyebab ya. Oke. Ini medan magnet penyebab. Nah, biasanya batangnya itu digeser. Jadi nanti di sini. Nah, yang ditanyakan adalah arah arusnya kemana? Ini R. Nah, arah arusnya kemana? Apakah muter ke sini arah arusnya? Atau muternya ke sono? Nah, biasanya itu yang diingin carikan atau diingin tahu. Kayak gitu. Jadi, konsepnya ada sebuah batang di dalam medan magnet, ya kan? Dia dihubungkan dengan suatu rangkaian. Nah, kemudian dia digerakkan. Gitu. Karena digerakkan, ini kan nanti ada perubahan flux karena nanti yang melewati area ini kan, waduh, nanti yang apa namanya luasannya kan berubah. Nah, nanti yang kena magnet juga berubah. Ingat kalau garis gaya magnetnya berubah, berarti fluxnya ada gitu. Ya, jadi sebuah batang yang digerakkan ke sono dengan kecepatan V. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya ditanya arah arusnya kemana. Nah, ini bisa kamu pakai cara yang ini ya. Pakai kaidah tangan kanan yang menggenggam atau pakai kaidah tangan kanan yang membuka. Oke. Sekarang kita coba pakai kaidah tangan kanan yang menggenggam dulu. Nah, ini kan arah medan magnet penyebabnya masuk ya. Ya kan? Nah, maka untuk mengimbanginya, maka arah medan magnetnya ke luar. Harusnya medan magnet induksinya. Ini B induksi. Ini biar warnanya tidak mengecoh. Saya ganti. Nah, karena medan magnet induksinya keluar, nah kita pakai kaidah tangan kanan yang menggenggam. Misal ini jempolnya, karena keluar ya. Ini saya kasih jempolnya ke depan gitu. Nah, terus gimana bikin jari-jari itu ya. Terus ini telunjuk itu ya. Tangan. Ya, anggap aja seperti itu. Ini tangan gitu ya. Ini tangan kanan. Ya. Bentar.
Nah, ini tangan ini ya. Nah, ini B-nya itu ke depan. Karena jadi jempol, ya kan? Nah, ini arus listriknya. Oke. Berarti kalau kayak gini, arah arusnya kemana? Arah arusnya itu dari sini, muter ke sini, ya lewat si nanti kawatnya ke atas, balik lagi. Nah, itu kalau mau pakai kaidah tangan kanan yang menggenggam. Bisa juga pakai kaidah tangan kanan yang membuka, ya. Yang membuka itu dia tidak menggunakan B induksi. Anggap ininya nggak ada gitu. Nah, ya. Kalau kaidah tangan kanan telunjuk, ya. Nih. Nah, oke. Ini tetap menjadi arus. Ini tetap jadi B, ya kan? Nah, karena B-nya itu masuk ke dalam, kamu arahkan. Nah, ini telapak tangannya adalah F, ya kan? Nah, ternyata dalam kasus ini, ya, ternyata nih pergerakan batang itu yang dalam hal ini dia bergeraknya ke kanan, itu akan muncul atau tetap ada yang namanya gaya Lorentz-nya. Nah, gaya Lorentz-nya kemana? Gaya Lorentz-nya itu ternyata berlawanan dengan arah arah pergerakan batang atau berlawanan dengan arah V-nya. Nah, kayak gitu. Ya, kalau mau pakai kaidah tangan kanan yang menggenggam, kamu harus pakai B induksi. Tapi kalau mau membuka, yang mana di sini adalah gaya Lorentz, maka kita harus cari tahu gaya Lorentz-nya kemana. Oh, ternyata konsepnya adalah gaya Lorentz itu akan berlawanan ya selalu dengan pergerakan arah batang gitu. Kalau dia digerakkan ke kanan, maka gaya Lorentz-nya ke kiri. Nah, oleh karena itu, ya kan, kita sesuaikan aja. Ya, telunjuknya masuk ke dalam bidang, F-nya itu menghadap ke kiri atau telapak tangannya kamu menghadapkan ke kiri, maka arusnya akan mengalir sama, yaitu ke atas. Ya, harusnya naik ke atas. Ini kan sama nih. Ini kan ke atas nih. Nah, kemudian dia muter ke sini, ke resistor, balik lagi. Kayak gitu. Sama aja hasilnya. Jadi mau kaidah tangan kanan yang ini atau yang ini itu boleh, ya. Itu besarnya arah arus induksi. Nah, lalu kita cari GGL-nya. Kalau kayak gini, gimana caranya GGL-nya? Apakah bisa pakai GGL-nya kayak gini? Fluxnya mana? Nah, bingung ya, nggak tahu. Nah, kita turunkan. Nah, sekarang kita main diferensial. Epsilon awalnya kan min N kali delta flux per delta T. Ingat, ini rangkaiannya bentuknya persegi. Pasti dia punya lebar dan ini punya panjang. Oke. Flux itu kan medan magnet dikali dengan luas permukaan. Lah rangkaiannya kan bentuknya persegi. Berarti luas permukaannya apa? Panjang kali lebar. Oke. Oke. Kemudian N. Ini kan cuma satu batang. Jadi anggap aja batangnya itu cuma ada satu lilitan atau dianggap satu. Sehingga N-nya sama dengan satu. Ya. Anggap aja seperti itu. Ya, anggapan. Nah, kemudian delta flux. Fluxnya jabarkan dengan ini. Delta B P kali L per delta T. Nah, delta atau perubahan flux terhadap waktu itu bisa kita ubah operatornya menjadi, ya satunya bisa hilang ya, menjadi D B P kali L per dt. Maksudnya apa? Ini perubahan flux terhadap waktu pakai operator diferensial. Ini matematika ya, di sini mainnya. Operator diferensial.
atau turunan. Ya, turunan. Kalau bahasa matematika kadang tidak pakai diferensial, tapi pakai turunan. Nah, sekarang dilihat gambarnya. Ketika batang ini bergerak, ya, batang ini bergerak ke kanan maupun ke kiri. Dalam kasus ini ke kanan, maka yang berubah itu lebarnya atau panjangnya. Nah, ternyata yang berubah itu panjangnya, ya kan? Awalnya panjangnya segini, ya kan? Karena dia geser, dia bisa tambah panjang. Nah, kayak gitu. Oke? Maka yang berubah terhadap waktu itu cuma si P. Medan magnet kan tidak berubah. Walaupun dia bergeser, dia kan tidak berubah. Sedangkan lebarnya juga tidak berubah. Karena yang berubah itu ketika batang itu digeser, yang berubah itu cuma panjang. Nah, jadi yang tidak berubah bisa kita keluarkan. Min B kali L, sehingga jadi dP per dt. Ingat, P itu satuannya meter. Sama aja dengan jarak. Nah, turunan jarak terhadap waktu, ya kan? Turunan jarak terhadap waktu itu kan kecepatan. Nah, dP per dt, ya kan? ds per dt atau dx per dt itu sama aja dengan kecepatan. Nah, P kan satuannya meter, ya jarak juga. Sehingga apa? Epsilonnya menjadi min B kali L dikali dengan V. Sehingga jadi BLV, Balvir. Ya. Epsilonnya adalah BLV. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang biar tidak bingung kita kasih contoh soalnya. Baik, ini sudah saya siapkan contoh soalnya. Ini contoh UN 2008 ya. Bahwa pada gambar di bawah ini B merupakan induksi magnetik homogen atau ya kalau dalam hal ini maka dia menjadi magnetik medan magnet penyebabnya ya. Nah, apabila kawat PG bergerak memotong tegak lurus medan magnet, maka arus listrik yang mengalir melewati hambatan 20 ohm adalah, nah arahnya kemana? Besarnya berapa, ya kan? Nah, ini kita lihat arahnya dia bergeraknya adalah ke kanan ya. Nih, ya V-nya dilihat. Oke. Nah, kita pengen tahu paling gampang adalah nyari GGL-nya dulu, ya kan? Nah, caranya tetap cari GGL-nya dulu. Kenapa? Kalau kita pengen cari arus, itu kan GGL dibagi dengan hambatannya. Maka GGL-nya dicari dulu, yaitu min B L V. B-nya berapa? B-nya adalah 0,5. L-nya berapa? L-nya itu adalah lebar. Lebarnya di sini ada 15 cm atau 15 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kecepatannya berapa? 8. Nah, 8 meter per sekon. Oh, nggak usah pakai satuan. Nanti aja. Oke. Sama dengan ini 0,5 kita buat jadi setengah ya, biar mudah. 15 kali 10 pangkat minus 2 kali 8 coret-coret. Sisanya adalah 4. Ya kan? 15 kali 4. Itu adalah 60 kali 10 pangkat minus 2. Itu sama aja dengan 6 kali 10 pangkat minus 2. Min 1. Ya, karena nolnya sudah kepakai. Atau sama aja dengan 0,6 volt. Baru kita masukkan ke I-nya. Berapa? Epsilonnya adalah 0,6. Kemudian R-nya adalah 20. 6 bagi 2. 3. Kita cari jawaban yang 3. Oh, jawaban yang 3 itu ada A, B, D, dan E. Nah, tapi ini kan nolnya di bawah. Berarti ada hasilnya adalah 0,03 ampere. Oke, jawabannya adalah kalau nggak A, ya B. Ya kan? Terus menuju kemana? Menuju P atau menuju Q? Kita mau pakai kaidah tangan kanan, terserah mau yang terbuka atau yang tertutup. Nah, kalau kita pakai terbuka,
maka F-nya itu berlawanan. Sini F. Ini gaya Lorentz, ya kan? Nah, maka arusnya itu akan mengalir ke, kalau pakai kaidah tangan kanan, B-nya masuk, ya, F-nya ke kiri, maka ininya ke atas, arusnya ke arah P. Nah, nanti dia muter sini ke bawah. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, seperti itu. Maka jawabannya yang A, yaitu menuju P. Nah, saya kira itu ya, materinya sudah cukup, selesai untuk materi tentang GGL dan arah arus induksi listrik. Nah, ini memang bagian ini cukup sulit ya, jadi boleh nanti diulang-ulang videonya dan dipahami kembali dan membaca-baca lagi bagi yang belum paham di bukunya atau sumber-sumber yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Video selanjutnya adalah nanti masih ada ya terkait dengan induktansi. Nah, apa itu induktansi nanti kita lihat di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.